Salam saudara. Salam merdeka. Ada sebuah cerita di Krayan. Saya masih dulu di sana itu apa namanya, banyak orang bule, kan bule yang jual-jual orang barat. Satu kali orang barat ini masuk di Lombawan. Yang pernah ke Krayan pasti tahu Lombawan itu. Nah, waktu di Lombawan orang bule ini tanya, dia lihat ada seorang bapak berdiri di ujung jalan. Jadi si bule ini pergi menghampiri bapak ini. Dia tanya sama bapak ini. Bapak ini tidak tahu bahasa Inggris. Ditanya, Pak, dalam bahasa Inggris, tolong tunjukkan sama saya di mana kantor pos di sini. Jadi bapak ini bingung, apa dia? Dia ulang lagi. Si bule ini, kamu cari kantor pos. Jadi yang orang apa namanya Krayan ini tahu kantor pos. Oh, mungkin maksudnya kantor pos mungkin. Jadi si bule ini tanya, suruh antar ke sana. Jadi bapak ini bingung juga, mau menunjukkan jalan ke sana bahasa Inggris juga nggak tahu. Jadi akhirnya yang diingatnya adalah yes sama no, yes no aja. Jadi bapak ini bilang begini sama dia, ngomong dalam bahasa Krayan. Kamu jalan, masih bisa. Kamu jalan lurus sampai di sana, ada simpang sebelah kiri, ada simpang sebelah kanan. Nah, itu sebelah kanan, lurus tidak boleh. Jadi si bule ini bingung, dia mau nggak? Lurus, ada simpang sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada sebelah kanan. Wah, si bule tambah bingung. Akhirnya ya apa namanya, orang Krayan tadi cuma tahunya yes no, ya bahasa Inggris yes yes no, maksudnya bukan jangan loh, yes no yes. Ya saudara dikasih Tuhan, saya bersyukur. Saudara pasti bersukacita hari ini, amin. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Kolose. Jangan ditiru. Kolose pasal 3 Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Dapat kami sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dengan pagi menjadi satu tubuh dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia pada Allah Bapa kita. Percaya, katakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya membawa kita merenungkan bersama-sama dari ayat pembacaan kita dari firman Tuhan dari Kolose pasal yang ke-15 ayat 17. Ada 3 kali kata ini diulang, yaitu bersyukurlah. Hari ini saya mengajak kita belajar merenungkan bersama-sama kata mengucap
syukur. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kata mengucap syukur dalam bahasa Yunani-nya adalah eukaristeo, artinya berterima kasih dan mengucap syukur. Ternyata kata-kata ini pernah dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia mengadakan satu mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan, 5 ketul roti. Waktu dia mengadakan mujizat melipat gandakan ini, yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia mengucap syukur. Dan kata ini juga pernah dilakukan, pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia membangkitkan seorang yang mati bernama Lazarus. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 41. Ketika itu Yesus menengadah ke atas, lalu dia mengucap syukur. Seketika itu juga Lazarus yang mati itu dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa firman Allah mengajar saudara-saudara untuk mengucap syukur? Ternyata Tuhan mengajar kita, firman Allah mengajar kepada saya dan saudara, agar kita tidak bersungut-sungut ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami kesulitan. Firman Allah berkata agar kita senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat pembacaan ini, ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat yang ke-16 juga berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Di ayat yang kalimat yang terakhir dikatakan, kamu mengucap syukur kepada Allah. Dan ayat yang ke-17 diulang lagi, dikatakan mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari Jumat yang lalu bangsa kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-67 tahun. Di sini ada yang 67 tahun, ya. Di bangsa kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia 67 tahun. Namun saudara dikasih Tuhan, ada banyak masyarakat Indonesia bertanya makna dari kemerdekaan. Suatu kali ketika saya di bandara, ada seorang bapak mau pulang ke Krayan. Karena di Krayan hari-hari ini adalah sedang merayakan hari 17 Agustus. Bayangkan dari tanggal 4 kalau tidak salah, sampai tanggal 27, sampai tanggal 30, perayaan 17 Agustus sangat terasa di sana. Jadi ada seorang bapak bertanya begini, apanya yang merdeka? Katanya kita merdeka, tapi susah betul dapat pesawat pulang ke Krayan. Kalau udah 1 bulan kita mungkin tidak bisa pulang. Apanya yang merdeka? Dia tanya seperti itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada juga yang mengatakan bahwa kalau Indonesia-nya siap merdeka, tetapi masyarakatnya, rakyatnya belum merdeka. Buktinya Pak, korupsi adalah salah satu satu yang sangat tinggi di bangsa kita. Belum lagi dengan masih banyak rakyat Indonesia belum memperoleh kemerdekaan di dalam bidang kesejahteraan ekonomi, bahkan di dalam keadilan hukum dan lain sebagainya. Kita bisa lihat kaum mayoritas seolah berbuat sesuatu menurut keinginan mereka. Tetapi saya berkata hari ini bahwa dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36, Roma pasal 8 ayat yang kedua berkata bahwa saya dan saudara adalah orang
yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi walaupun keadaan yang sepertinya kita lihat, kita belum merasakan kemerdekaan itu. Tetapi firman Allah mengajar kepada saya dan saudara hari ini adalah mengucap syukurlah. Amin. Mari katakan sama-sama dengan saya, mengucap syukur. Saudara, ada seorang dari kaum muslim tanya begini, kalau orang Kristen itu berapa hari yang lalu? Tanya sama saya. Kalau orang Katolik, kalau dia berdoa, salam yang pertama adalah salam Maria, baru dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan seterusnya. Tapi kalau orang Kristen bagaimana? Kalau orang Kristen, yang pertama diucapkan adalah salam. Kamu tahu salam apa? Damai sejahtera. Kalau mereka, Bismillah, seterusnya. Shalom. Kemudian baru menyebut dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seterusnya. Nah, kalau selesai berdoa, selesai bekerja, doa apa yang diucapkan? Saya bilang, mengucap syukur. Mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ternyata ada banyak orang percaya tidak mengerti tentang pentingnya mengucap syukur. Kalau beberapa hari yang lalu, hari Kamis, Bapak Gembala menyampaikan tentang kuasa dari ucapan syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang tidak mengerti tentang pentingnya mengucap syukur, sehingga mereka sukar untuk mengucap syukur ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, mereka mulai bersungut-sungut. Padahal di dalam ucapan syukur ada kuasa. Amin. Ada kuasa. Saudara, kita lihat di sini di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah, apa rahasia di balik ucapan syukur itu? Bisa akan berikan beberapa hal. Apa rahasia di balik ucapan syukur itu? Yang pertama, ucapan syukur merupakan cara di mana kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dengan cara di mana kita menyerahkan segalanya, termasuk masalah yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Rahasia di balik ucapan syukur juga merupakan cara di mana kita berkata kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan dengan caranya. Rahasia di balik ucapan syukur juga merupakan cara di mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Rahasia di balik ucapan syukur juga merupakan cara di mana kita membiarkan kasih Tuhan itu mengalir di dalam hidup kita. Mazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, awasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, rahasia di balik ucapan syukur yang lain juga mengatakan bahwa ucapan syukur merupakan cara di mana kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja mengubah kita. Di dalam Kolose, dalam ayat pembacaan kita dari pasal 15 sampai 17, Rasul Paulus sangat menekankan tentang pentingnya mengucap syukur. Kenapa Paulus mengulang-mengulang? Karena Paulus sangat menyadari bahwa betapa pentingnya mengucap syukur. Kalau di dalam Mazmur 67 ayat 7, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Saudara, saya renungkan dari apa yang Paulus katakan dan apa yang Daud katakan tentang mengucap syukur kepada Tuhan itu, ternyata untuk kita menjadi kuat di atas semua kesulitan, untuk kita menjadi kuat di atas segala persoalan
persoalan yang kita lakukan, salah satu yang harus kita lakukan adalah memenuhi hidup kita dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika pasal 5:18 berkata, mengucap syukurlah di dalam segala. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara dan saya mau mengucap syukur dalam segala hal atas apa yang Tuhan izinkan, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Jadi saudara, ucapan syukur tidak dapat dipisahkan dari 3 hal yang seperti yang kita lakukan, seperti doa, pujian, dan penyembahan. Ternyata ucapan syukur, doa, pujian, dan penyembahan adalah 4 hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Karena ketika saat kita memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, kita mengakui kebesarannya Tuhan. Tetapi ketika kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita sedang mengakui kebaikannya Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Jadi, apa manfaat dari ucapan syukur itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama, manfaat dari ucapan syukur dalam hidup kita adalah mengucap syukur berarti kita membangkitkan perasaan kagum kita akan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur merubah suasana hati yang negatif menjadi suasana hati yang positif. Saudara, seperti yang kita sering dengar, firman Tuhan sering mengajar kita mengucap syukur dalam, kita bisa lihat perbedaan orang yang selalu mengucap syukur dengan orang yang suka bersungut-sungut. Saudara, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan menghukum mereka. Tetapi saudara yang di sini, mengucap syukur itu merubah suasana hati kita yang negatif menjadi suasana hati yang positif. Dan mengucap syukur juga membangkitkan satu gairah semangat hidup kita. Ketika kita mengucap syukur di dalam hidup kita, itu yang membangkitkan gairah semangat hidup kita. Jadi, yang keempat, apa manfaat dari mengucap syukur? Yaitu mengucap syukur ternyata mendatangkan mujizat. Hari Kamis yang lalu, Bapak Gembala menyampaikan bahwa mengucap syukur membuka keran iman. Mengucap syukur bagian dari perjalanan dalam perjanjian Allah. Mengucap syukur mendatangkan mujizat. Saudara, yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan hari ini buat kita adalah, mengapa mengucap syukur itu penting? Mengapa mengucap syukur itu penting? Yang pertama, kita lihat dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Saya percaya saudara pasti menghafal ayat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus kita. Saudara, mengapa mengucap syukur itu penting? Yang pertama adalah karena kehendak Tuhan. Dalam ayat pembacaan dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ternyata kehendak Tuhan adalah agar kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena seringkali hal yang buruk dan tidak menyenangkan kadang Tuhan ubahkan menjadi kebaikan sukacita. Karena Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti ketika kita mengucap syukur dalam Tuhan, mengucap syukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan mengubahkan itu menjadi sesuatu yang membuat kita bersukacita. Amin. Di dalam Ayub pasal yang ke-1 ayat 21, di situ ada satu contoh orang yang mengucap syukur, itu Ayub. Ayub
Ayub menjelaskan betapa dia bersyukur kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan, walaupun keadaan Ayub sebenarnya tidak memungkinkan dia untuk mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi Ayub tetap melakukan. Jadi nasihat dari firman Tuhan untuk saya dan saudara hari ini adalah 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10 berkata, janganlah bersungut-sungut. Bilang sama sebelahnya, jangan bersungut-sungut, mengucap syukur senantiasa. Yang pertama. Yang kedua, mengapa mengucap syukur itu penting? Karena mengucap syukur itu mendatangkan mujizat. Mengucap syukur mendatangkan mujizat. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 11, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka gendai. Saudara, kita lihat di sini, secara logika akan manusia, 2 ekor ikan, 5 ketul roti, tidak mungkin kasih makan 5.000 orang. Tetapi mujizat terjadi. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini kita melihat Yesus membuat mujizat. Mujizat itu terjadi ketika apa? Yesus mengucap syukur. Sehingga 2 ikan, 5 roti bisa mencukupi, bahkan lebih. Karena dia mengatakan waktu itu belum ada orang Manado katanya, belum ada orang Batak katanya. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, 5.000 orang diberi makan cuma 2 ikan dan 5 ketul roti, bahkan lebih kata Tuhan. Jadi saudara, yang sedikit jika diserahkan kepada Tuhan dengan ucapan syukur, yang sedikit ketika kita membawanya dengan ucapan syukur, maka akan menjadi banyak, bahkan lebih. Karena Yeremia pasal 32 ayat 17 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Dia. Jadi mungkin saat ini kita merasakan penghasilan sedikit, pemasukan kita sedikit dan kurang dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan demikian, firman Allah mengajar saya dan saudara, mari kita mengucap syukur senantiasa. Ada satu mujizat yang terjadi juga di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 16 dan ayat 15 dan 16, itu tentang cerita janda Sarfat yang ketika itu sedikit tepung dan minyak dari janda Sarfat ini bertambah banyak setelah dia menyerahkannya kepada abdi Allah. Ini saudaraku, nasihat firman Tuhan untuk kita hari ini adalah dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata, serahkan segala khawatirmu dengan ucapan syukur kepada Allah, maka Allah akan melakukan perkara besar di luar jangkauan pemikiran manusia kita. Jadi saudaraku, hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita semua untuk kita senantiasa mengucap syukur. Jadi yang menjadi persoalannya adalah bagi saya dan saudara, sudahkah kita mengucap syukur kepada Allah di dalam segala hal? Kalau kita berkata ya, apa hasilnya? Kalau belum, mari kita mulai melangkah. Mengapa kita diajarkan Tuhan untuk mengucap syukur di dalam segala hal? Mengapa firman Allah hari ini mengajar kepada saya dan saudara untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal? Karena dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Saudara, apakah saudara dan saya mau tetap mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan? Berapa banyak saudara yang mau senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal? Saya lambaikan tangan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Saudara diberkati Allah. Mari kita senantiasa mengucap syukur. Kejadian 3 ayat 17, saudara kalau pelajari di sana, ketika di sana kejatuhan wanita perempuan, saudara, maka Tuhan marah sehingga dia katakan kepada ular, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan binatang, dengan perutmu engkau akan mencari makanan, debu tanah akan menjadi makanan. Kemudian kepada perempuan, saudara juga mendapatkan kutukan. Yang dikutuk apa, saudara? Saat mengandung akan mengalami susah payah. Jadi ibu yang mengandung sekarang ini wajib mengucap syukur. Amin. Kemudian saudara terkutuk juga karena ketika melahirkan itu juga akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Kepada Adam di dalam ayat yang 17, saudara, karena engkau maka terkutuklah tanah, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Saudara, jadi ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita mencari rezeki dan sebagainya, kesulitan dan sebagainya, itu kalau tidak mengucap syukur karena tanah sudah terkutuk. Ya, saudara, katakan demikian, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kalau saudara sekarang kesulitan dalam usaha pekerjaan karena memang sudah terkutuk, maka ada satu hal yang bisa mengubahkannya di dalam Mazmur 67. Saudara buka Mazmur 67 yang tadi sudah dibuka, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saudara, ada satu hal yang luar biasa, dikatakan demikian, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya saya dan saudara bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kiranya kita semua bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, tanah telah memberi hasilnya. Saudara, tanah tadi sudah tertutup, tetapi bisa berubah menjadi pulih, bahkan menghasilkan menjadi berkat ketika saya dan saudara mengucap syukur. Dikatakan demikian Mazmur ini dengan kirang berulang-ulang, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita, karena tanah yang dulunya terkutuk, bahasanya demikian, sekarang sudah menjadi berkat, sudah menjadi pulih, sudah menjadi mendapatkan mukjizat, dan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kunci utamanya hari ini adalah, saudara, kita mengucap syukur. Sejenak, saudara, tutup Alkitab saudara, berdoa mengucap syukur buat bangsa saudara masing-masing. Mengucap syukur buat pekerja saudara, karena mengucap syukur memulihkan kita, mengubahkan kita. Mengucap syukur